Ada sebuah kutipan yang saya pegang hari ini. Perjalanan bukan hanya soal berpindah tempat, tapi soal melihat dunia dengan mata yang baru. Kita mulai hari ini dengan sarapan buffet di hotel. Dulu saya melihat kota ini hanya sebagai rimba beton yang menyesakkan. Namun, kini saya menyadari bahwa di balik gedung-gedung tinggi ini ada harapan yang sedang diperjuangkan. Pulang ke tanah air bukan berarti langkah kita berhenti, melainkan cara kita menemukan arti rumah yang sebenarnya dalam setiap jengkal langkah bersama keluarga. Mau kemana, Din? Breakfast. Mau sarapan ya? Pakai sepatu aku. Si kecil Aidin juga nggak mau kalah. Kemana-mana sekarang harus ditemani sahabat barunya, si Turtle, yang dibeli dari Ancol kemarin. Kayaknya boneka ini bakal jadi saksi bisu perjalanan kita keliling Jakarta. Jujur, setiap kali booking hotel, saya sengaja cari tahu apakah hotel ini menyediakan breakfast yang enak. Selain biar lebih simple, gak perlu repot cari makan-makan keluar lagi. Ini juga pilihan best deal, biar tenaga sudah terisi penuh sebelum tempur di jalanan Jakarta. Sarapan di hotel itu selalu punya daya tarik sendiri. Pagi ini menunya spesial banget. Ada nasi kebuli ayam yang aromanya benar-benar menggugah selera. Plus, pilihan menu lain yang bikin bingung mulai dari mana. Mungkin ada yang mikir, wah enak ya setiap hari di hotel. Tapi aslinya, momen seperti ini bukan pemandangan harian bagi kami. Kami sadar, kenyamanan ini adalah buah dari kerja keras dan lembur yang panjang sepanjang tahun di Malaysia kemarin. Jadi, akhir tahun ini, nggak ada salahnya saya sedikit memanjakan istri dan anak. Ini cara saya berterima kasih pada mereka yang sudah hebat diajak berjuang. Memilih paket hotel best deal bukan soal gaya-gayaan, tapi soal memberikan jeda yang layak sebelum kita kembali tempur di tahun depan. How to be iPad kid? Oh my god. Not me. Who? You. Lola. You. This is But he's you. learning. How? He's learning, you know how he interact. He's watching Bluey. I know, but he doesn't interact with anyone. He will. Try. But now he's focused. After that, he can speak. Gosh. Perut kenyang, hati senang. Saatnya kita mulai petualangan hari ini. Kita putuskan buat jalan kaki sedikit menuju stasiun MRT terdekat. Begitu masuk ke area stasiun, jujur, saya sempat terdiam sebentar, takjub. Arsitekturnya, sistemnya, sampai kebersihannya. Jakarta benar-benar naik kelas. Rasanya nggak kayak lagi di Indonesia yang dulu saya kenal. Ini sih nggak kalah keren sama MRT di Kuala Lumpur atau Singapura. Nyaman, dingin, dan yang paling penting, tepat waktu. Di peron MRT, antusiasme Aidin benar-benar nggak bisa dibendung. Dia nggak sabar pengen segera masuk ke kereta biru yang dari tadi dia tunggu-tunggu. Lucunya, setiap kereta lewat, meskipun bukan kereta tujuan kita, dia pasti melambaikan tangannya, bye-bye, katanya. Seolah-olah dia lagi menyapa setiap penumpang yang ada di sana. Melihat kepolosan dia, rasa capek jalan kaki tadi langsung hilang. Hal-hal sederhana kayak gini yang bikin perjalanan pulang ke Indonesia jadi terasa jauh lebih bermakna.
Dan akhirnya kereta kita datang, let's go. Begitu pintu terbuka dan kita masuk, ekspresi Aidin langsung berubah. Ada rasa bingung, tapi juga takjub yang luar biasa di wajahnya. Padahal dulu waktu masih di Kuala Lumpur, naik MRT atau LRT sudah jadi makanan sehari-harinya. Tapi entah kenapa MRT Jakarta terasa beda buat dia. Mungkin dia lagi berusaha mencerna kalau ini namanya rumah barunya. Dia terus melihat atas, bawah, ke jendela, menikmati setiap detik getaran kereta di atas rel. Seolah dia sadar bahwa petualangannya kali ini nggak lagi butuh paspor. Melihat Aidin, saya sadar anak kecil nggak pernah peduli soal kecanggihan teknologi. Mereka cuma peduli pada rasa aman dan kehadiran kita di samping mereka, dimanapun keretanya berjalan. Perjalanan kita dengan MRT berakhir di sini. Begitu keluar stasiun, suhu udara Jakarta langsung menyambut dengan hangatnya. Lanjut perjalanan dengan Grab, kita menuju Kramat Jati. Rute ini bakal membawa kita masuk ke jantung Jakarta yang sebenarnya. Pemandangannya kontras banget. Dari stasiun yang kinclong, sekarang kita melintasi padatnya pemukiman penduduk. Inilah wajah Jakarta yang sesungguhnya, sibuk, berisik, tapi selalu punya cerita. Nah, masalahnya muncul di sini. Jam siang begini adalah jam keramat buat Aidin. Waktunya dia tidur siang. Kalau jam tidurnya keganggu karena perjalanan, ya begini, dia mulai sedikit cranky. Saya dan istri cuma bisa sabar sambil terus menenangkan. Memang tantangan paling berat kalau liburan bawa anak adalah menjaga moodnya. Apalagi kalau macet-macet. Aduh. Keasikan silaturahmi memang selalu bikin lupa waktu. Rasanya obrolan belum tuntas, tapi tiket kereta cepat Wus jam 3.20 sore sudah memanggil-manggil. Masalah mulai datang. Di jalanan sempit Kramat Jati, cari Grab itu perjuangan. Mobil yang dipesan gak kunjung masuk. Sementara jarum jam terus berputar. Istri sudah mulai dak-dikduk. Dia sudah memikirin harga tiket yang lumayan mahal kalau sampai hangus gara-gara kita telat sampai di stasiun Halim. Saya cuma bisa berusaha menenangkan, tenang. Kalau rezeki nggak bakal kemana. Yang penting kita usaha dulu. Padahal dalam hati saya juga ikut berhitung menit demi menit. Alhamdulillah, kita sampai di stasiun Halim tepat waktu. Kemegahan stasiun ini langsung menyambut kita. Tapi nggak ada waktu untuk foto-foto. Kita harus segera boarding. Tepat pukul 3.20, kereta mulai berjalan. Drama tadi siang langsung hilang begitu kita duduk di kursi yang super nyaman ini. Bandung, here we come! So we are already get inside the train and almost miss our train. And this is the almost make us sleep. It's so tiring. Oh my god. Hey. Naik apa? Duduk di dalam bus ini rasanya jujur aneh, tapi luar biasa. Kereta ini melaju sampai 350 km per jam. Tapi badannya nggak terasa bersentuhan dengan rel. Rasanya seperti melayang di atas udara. Ada rasa bangga yang besar melihat Indonesia punya teknologi secanggih ini. Tapi di sudut hati yang lain ada sedikit rasa sedih dan berat saat mengingat politik Indonesia yang berutang pada Cina dan harus ditanggung demi kemewahan ini. Inilah realita pembangunan kita, antara kemajuan yang memanjakan dan beban masa depan yang harus kita bayar. Sebuah kemajuan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Saking asiknya kita diskusi soal negara, menikmati kenyamannya kursi kereta, kita sampai melakukan kesalahan konyol.
Rencana yang awalnya turun di Padalarang biar bisa sambung kereta feeder ke pusat kota, malah kebablasan sampai ke stasiun akhir Tegaluar. Padahal ini stasiun yang paling jauh kalau mau ke arah hotel. Benar-benar penutup hari yang penuh kejutan. Ya sudahlah, dinikmati aja. Namanya juga liburan. Kalau nggak ada salah turunnya, nggak bakal jadi cerita yang seru. Thank you. Hello. Yes. Kamu makannya apa? Semua ada di meja. Oke. Wah. Main bola ya kakaknya. Tadi mau main apa? Main bola ya. Dan selamat datang di Tegaluar, stasiun terakhir yang benar-benar jadi akhir buat perjalanan bus kita hari ini. Stasiunnya megah banget, gak kalah sama bandara internasional. Tapi jujur, turun di sini kerasa banget kalau kita di pinggiran Bandung, jauh dari hiruk pikuk kota yang kita rencanakan. Rencana turun di Padalarang biar dapat feeder, gagal total gara-gara keasikan diskusi soal negara. Kita malah dapat bonus perjalanan sampai ujung rel. Aidin kayaknya bingung, kok nggak sampai-sampai ya? Sabar ya nak, ini namanya petualangan. Kadang salah jalan itu cara semesta ngasih kita tempat yang nggak ada di rencana.